Halo sahabat trader, jumpa lagi. Kali ini kita akan mengenal layanan PPS untuk forex dari PT Pelatihan Profit Internasional. Nah, tentunya teman-teman yang menggunakan robot trading pasti membutuhkan PPS. Meskipun komputer di rumah maupun desktop di rumah ataupun laptop di rumah bisa ya dijadikan untuk PPS yang berada di rumah. Namun masalahnya kadang ya di rumah sering mengalami permasalahan internet down ataupun mungkin mati lampu. Ya tentu kita akan mengalami kesulitan dalam trading. Meskipun trading kita bisa dimonitoring menggunakan handphone, namun robot trading tidak bisa ya melalui handphone, tetap harus berada di server maupun di desktopnya. Tentu adalah versi PC-nya ya. Hingga mau tidak mau kebutuhan PPS menjadi sebuah keharusan bagi trader yang menggunakan robot trading. Nah, di sini kami memberikan 3 solusi yang cocok untuk masing-masing sahabat trader. Nah, langsung saya scroll ke bagian bawah. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kalau kita bandingkan ada 3 bentuk layanan di sini ya. Yang pertama adalah layanan PPS MetaQuote. Nah, di sini tentunya adalah low latency ya, satu akun satu PPS. Nah, ini memang untuk yang memang benar-benar artinya sangat serius di masalah latensi, tentunya yang terdekat ya. Nah, tentunya di sini harga akan lebih mahal karena memang satu PPS satu akun dan tidak bisa di remote desktop, artinya melalui langsung platform MetaTrader ya. Itu. Lalu yang berikutnya remote desktop dalam level low latency yang premium. Nah, di sini mau low latency dan juga dedicated server ya. Jadi kalau bisa katakan ini platform server, kita bisa menggunakan PPS dengan kontrol di platformnya, di MetaTrader-nya ya. Akun satu PPS. Nah, kalau ini dedicated server masuknya ke level virtual dedicated server sebenarnya ya. Namun data centernya berada di pusat exchange-nya seperti server jaringan Equinix ya, sangat memang luar biasa sekali kecepatannya. Nah, namun yang umumnya di sini bagi yang teman-teman yang membutuhkan remote desktop yang bisa dikatakan lebih fleksibel, lebih terjangkau. Nah, di sini kita akan membahas mengenai harga berlangganan PPS remote desktop. Nah, langsung saja di bagian paling bawah. Nah, ini dia. Lihat. Forex PPS SSD remote desktop. Nah, tentunya di sini kita bisa meremote ya. Sebuah server yang dapat kita bisa remote, tentunya bisa menerapkan ya seperti komputer biasa saja ya. Seperti komputer biasa kita bisa menginstal berbagai macam aplikasi, nggak ada bedanya ya. Sebuah hanya memang bukan berada di dalam rumah kita ya seperti desktop, melainkan di sebuah di wilayah lain, di negara lain ya, artinya di data center negara lain itu. Nah, langsung saja di sini ada 4 pilihan yang bagi memerlukan remote desktop ya. Di sini ada 4 pilihan. Nah, masing-masing memiliki perbedaannya masing-masing teman-teman. Nah, diawali dengan yang small ya. Small harganya per bulan ini ya. $42 per bulan akan mendapatkan 4 virtual core ya, dari AMD EPIC itu. AMD EPIC 16 core ini ya, 8 GB RAM-nya ya. Lalu dapat 200 GB SSD dengan kecepatan portnya 200 Mbps dengan satu backup, satu snapshot ya. Di sini akan ada per bulannya satu snapshot backupnya, bukan per bulan sih sebenarnya, bisa per hari juga intinya. Satu snapshot ya kita replace gitu. Ya. Dan juga di sini ada pilihan teman-teman ya, tinggal sesuaikan lagi brokernya. Broker sahabat trader ada di mana? Kalau di Eropa jaringannya free ya, kita akan menggunakan data center Eropa itu free. Namun kalau teman-teman ingin memilih data center yang ada di Amerika itu dikenakan charge untuk yang small ya. Tambahan $3 ya. Untuk Asia di Singapura tambahan $6 ya. Operating sistemnya Windows Server 2009 data center 64 bit original itu. Lalu yang berikutnya di sini ya, kita berikutnya yang $79 atau yang medium ya, yang medium mendapatkan 6 core ya, AMD EPIC 16 GB RAM, 400 GB SSD dan juga portnya 400 Mbps ya, 2 snapshot backup itu. Lalu untuk pemilihan data centernya untuk yang medium di sini teman-teman ada perbedaan karena dia sudah lebih besar ya. Medium ini dia medium. Medium untuk yang Eropa free, untuk yang Amerika tambah $6 ya. Ini yang medium ini. Ini yang $7 ini. Untuk Amerika nambah $6, untuk Asia nambah $12 ya. Untuk yang ingin memilih data center Asia, misalnya brokernya ada di wilayah Asia, Jakarta ya udah. Kita akan tempatkan data centernya berada di Singapura, Asia dengan penambahan $12 ya. Itu.
Lalu yang berikutnya adalah yang large, yang besar nih, yang $108, 108 dolar ya. Akan mendapatkan 8 virtual core dari AMD EPYC dan juga RAM-nya 30 GB RAM dan hard disk-nya 800 GB SSD dengan portnya 600 GB 600 Mbps ya, dengan 3 snapshot backup. Dan untuk yang large ini ada perbedaan teman-teman ya, agak cukup mahal karena makin besar dia, tentunya ada penyesuaian gitu. Oke, di sini yang large, untuk yang large ini kalau pindah data center kita memilih yang arah wilayah Asia dikenakan tambahan $20 ya. Untuk Amerika $8, untuk Eropa tetap gratis. Tetap operating sistemnya menggunakan Windows Server 2019 data center update. Oke ya. Lalu yang extra large di sini yang cukup besar ya. Kalau yang cukup besar ini kita lihat, ini dia 10 virtual core AMD EPYC, luar biasa, 10 core ya. Memorinya 60 GB RAM, luar biasa ya. RAM-nya 60 GB, itu luar biasa besar sekali. Dan hard disk-nya 1,6 TB SSD dengan portnya 1 Mbps. Lalu snapshotnya 4 snapshot. Nah ini kalau ingin perubahan wilayah, region wilayah, itu dikenakan $34 untuk yang wilayah Asia Singapura, untuk Amerika $16 dan untuk Eropa gratis, dan operating sistemnya tetap Windows Server 2019 dan center 64 bit. Nah itulah gambarannya teman-teman. Untuk remote desktop sangat besar sekali ya. Yang small aja di sini udah 8 GB RAM ya, 8 GB RAM dengan virtual core AMD EPYC itu bisa dikatakan dengan hard disk 2 GB itu sangat murah sekali ya. Kalau tempat lain bisa sampai $100 lebih teman-teman ya. Ini Windows Server 2019 full ya. Benar-benar performanya luar biasa ya, benar-benar luar biasa karena memang dengan standar yang memang terbaik yang kita berikan. Jadi teman-teman jangan ragu, enak sekali ya. Pilihlah salah satu pilihan ini ya, untuk yang diawali yang $40. $40 itu bisa sampai 5 metaquote lebih, nggak ada apa-apanya ya. Kalau masih baru 5 MetaTrader itu nggak ada apa-apanya sebenarnya. Namun normalnya ya wajarnya sih 5 MetaTrader ya. Itu. Ya ini kalau semakin besar ini ya wah luar biasa gitu ya. Anggaplah ya 4. Karena gini, satu patokannya gitu teman-teman ya. Di RAM-nya sebenarnya MetaTrader itu memakan RAM, tergantung MetaTradernya. MetaTrader 5 ya biasanya 1 GB anggaplah ya. Berarti kalau yang $42 ini per bulan teman-teman dapat menerapkan 8 MetaTrader, kurang lebih seperti itu ya, 8 MetaTrader bisa ya. Lalu yang $79 itu bisa menerapkan 16 MetaTrader. Bayangkan 16 MetaTrader, 16 akun, hitungannya murah gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah 30 MetaTrader tuh. Yang $108 teman-teman bisa menerapkan 30 MetaTrader, bisa nggak? Bisa, nggak ada masalah karena memang RAM-nya besar. Karena MetaTrader kan membutuhkan RAM-nya sangat besar ya. Sampai 30 MetaTrader atau 30 akun, sangat murah hitungannya teman-teman. Ya, dapat 8 core AMD EPYC itu luar biasa sekali ya, sebuah prosesor AMD server yang tertinggi saat ini. Lalu berikutnya hanya dengan modal $184 dapat 60 MetaTrader. Bayangkan 60 MetaTrader atau 60 akun itu sangat murah hitungannya. Artinya teman-teman udah trading dalam jangkauan besar itu. Namun ya bagi pemula saya rasa yang $42 ini sudah luar biasa. Saya sendiri pakai ya. Nanti kita akan praktekkan. Nah seperti apa gambarannya? Nanti oke ya teman-teman ya, setelah teman-teman berlangganan ini kita akan berikan login remote desktopnya. Ini satu kita copy dulu ya. Kita download lah browsernya. Ini browser ada Microsoft Edge, lalu Microsoft Chrome, lalu juga Opera lah. Biasanya kan inilah ya. Kita copy dulu lah. Nah, kita akan pindahkan ke RDP-nya. Nah, ketik aja di bagian RDP di sini RDP. Dan ini dia remote desktop connection. Lalu kita akan arahkan nih ya IP-nya. Silahkan nanti akan diberikan IP-nya, lalu usernya. Nah, usernya administrator ya. Umumnya kan Windows Server itu kan administrator usernya, lalu passwordnya adalah password Windows-nya. Nanti bisa dirubah teman-teman ya. Langsung connect saja seperti ini ya. Ini RDP ya. Sangat enak sekali sebenarnya. Kita memiliki komputer lain yang dapat kita remote ya secara penuh. Nah, seperti ini. Oh ya. Inilah RDP. Nah, kita copy paste aja, misalnya kita bukalah ini kita bisa full ya. Full di sini, lalu kita arahkan ke download sini lah. Nah, inilah RDP kita nih, teman-teman ya. Ini RDP ini masih kosong. Nah, kita paste aja, bisa copy paste ya.
kita bisa copy pastekan satu file dari komputer kita langsung ke remote desktopnya. Itu ya, kita bisa pastekan, udah memudahkan karena memang kan kita butuh browser ya, karena kalau yang dari bawaan Internet Explorer agak repot juga sih kalau Internet Explorer. Nah, untuk menggampangkan download dulu di komputer kita, lalu copy pastekan lah ke RDP-nya, baru kita setup lah browsernya ya, seperti itu. Nah, inilah gambaran remote desktop ya teman-teman ya, tuh ini kita punya server sendiri tuh ya, sangat besar hitungannya. Lihat speknya, ini yang small teman-teman ya, yang small loh, memorinya 8 GB ya, CPU-nya AMD EPYC 16 core, ini dapatnya 4 core. Nah, sepertilah gambaran teman-teman nanti kalau menggunakan remote desktop ya, dapat satu server penuh ya. Silahkan digunakan semaksimal mungkin tanpa ada batasan ya, tanpa ada batasan. Silahkan, sangat mudah sekali ya. Setelah nanti kita setup browsernya Chrome, Microsoft Edge, macam-macam lah ya. Setelah kita setup ya, tentu kita bisa langsung menggunakan ini. Udah bisa nih ya, tuh udah komplit setup ya, udah komplit confirm. Lalu setelah kita menginstal browsernya ya, kalau browser Internet Explorer bawaan agak repot gitu ya. Kita tentu harus mengupgrade lah ya bawaan daripada Internet Explorer-nya menjadi Microsoft Edge. Saya lebih suka menggunakan Microsoft Edge ataupun menggunakan Chrome ataupun Opera ataupun Firefox, bebas lah ya. Ya intinya kita copy paste pun ke dalam PS-nya biar nggak bingung ya.